Hujan lebat yang sempat mengguyur lokasi pernikahan Syahnaz dan JJ Govinda dengan konsep outdoor di hutan Jati Lembang, Bandung pada tanggal 21 April 2018 silam. Seringkali dikait-kaitkan dengan gonjang-ganjing yang kini terjadi, yaitu isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnaz dan Randy Kajarnet yang ikut mengguncang rumah tangga Syahnaz JJ yang awal-awalnya berlangsung tenang dan tampak bahagia. Seperti apa ahli tarot menelisik adanya kode alam itu dengan kondisi yang kini dialami rumah tangga Syahnaz lantaran geger adanya dugaan kabar hadirnya orang ketiga? Tak hanya kode alam adanya hujan lebat, sifat Syahnaz yang manja dan belum dewasa bahkan diragukan oleh kakak dan ibundanya saat hendak menikah dengan JJ pun tak luput dari telisik ahli tarot. Dikaitkan dengan kondisi gonjang-ganjing dugaan perselingkuhan yang kini terjadi. Lantas benarkah sifat Syahnaz yang manja selaku anak bungsu dalam keluarga berdampak pada kehidupan rumah tangga jika tidak lekas dikikis sedini mungkin? Benarkah adanya sifat manja tersebut berujung fatal karena ketika diduga tidak mendapat respon baik dari JJ Govinda selaku suami? Panasnya kabar perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnaz dengan Randy Kajarnet kini mendapat respon dari Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Merdeka Sirait. Benarkah Aris sepakat dengan tuntutan netizen untuk memboikot Syahnaz dan Randy dari berbagai tayangan, baik televisi maupun radio, karena diduga telah melakukan perselingkuhan dan dapat merusak anak-anak yang menonton mereka di layar kaca? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Apa yang terjadi pada momen pernikahan seringkali dilihat sebagai sinyal seperti apa rumah tangga tersebut nantinya akan berjalan. Dan bagi pasangan Syahnaz dan JJ Govinda yang mengikat janji suci pada tanggal 21 April 2018, tentu saja menjadi hari yang paling bahagia dalam kehidupan mereka karena keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. Prosesi pernikahan yang berlangsung dengan konsep outdoor di hutan pinus di Lembang, Bandung, sesuai konsep pernikahan impian Syahnaz tersebut. Awalnya berlangsung dalam suasana cerah, sehingga ijab kabul pun berlangsung lancar. Namun, detik-detik hendak melangsungkan acara resepsi pada sore harinya, lokasi tersebut mendadak mendung, lalu diguyur hujan lebat. Lokasi pun berubah menjadi berlumpur. Tak hanya sepatu dan kaki pengantin dan tuan pesta kotor penuh lumpur, sepatu para undangan pun mengalami hal serupa. Lantas seperti apa tanggapan keluarga akan acara pernikahan Syahnaz dan JJ yang diwarnai hujan lebat tersebut? Ricky Ismail, saya nikahkan Adinda kepada adik kandung saya, Syahnaz Sadikah binti Munawar Ahmad almarhum, dengan mas kawin emas logam 21 gram plus uang 2.104.218 plus alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Syahnaz Sadikah binti Munawar Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini hujan berkah ya. Amin. Berkah yang luar biasa, insya Allah, amin. Mudah-mudahan Nana sekarang sama JJ menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, pokoknya langgeng aja. Positifnya aja ya, berkah gitu. Alhamdulillah dari Allah kan hujan itu berkah gitu. Ya sambil nunggu hujan kan, jadi
ambil positifnya waktu kita ganti bajunya dan retouch dan make up lagi itu lebih banyak waktunya gitu. Tapi sekarang udah mulai ini sih, udah mulai reda hujannya. Tadi juga semuanya akadnya semua lancar, cuma ada sore hari hujan, tapi ya udah itu kan alam ya, jadi kita nggak bisa ya mudah-mudahan berkah hari hujannya di hari pernikahan Anas. Ketika itu, para tamu yang sudah berdandan cantik dan tampan tak bisa mengelak dengan kondisi becek di lokasi pernikahan yang tampak gemerlap oleh cahaya lampu-lampu kristal yang bertebaran di bawah pohon pinus. Ekspresi kebahagiaan para tamu undangan terpaksa sedikit ditahan karena tidak bisa leluasa untuk dance di tengah kondisi lokasi yang becek. Lalu seperti apa tanggapan tamu undangan dengan suasana resepsi pernikahan Syahnas dan JJ yang diguyur hujan lebat ketika itu? Nggak nyangka, soalnya terlalu cepet waktunya. Itu ya setahun pacaran, terus nggak lama dia bilang mau tunangan, terus nggak lama dia tiba-tiba bilang mau nikah, dan sekarang udah hari pernikahan. Itu cepet, super cepet banget, sangat berkah banget ya. Banyak orang yang bilang kayak gitu, maksudnya hujan adalah berkah ya. Mungkin ini karena tempatnya outdoor aja gitu, tapi tetap aktivitas tetap lancar, tetap baik ya, alhamdulillah berkah. Kalau siang sebelum hujan itu dia akad, terus khidmat banget, terus dengan suasana seperti ini bagus banget pemandangannya, romantis banget, keren lah pemilihan tempatnya. Perjuangannya, aduh ini lihat tuh, aduh ya ampun, iya, bingung nanti cuci kakinya di mana. Suasananya juga romantis, ditambah dengan hujan. Iya. Kayak berkah nggak sih? Insya Allah hujan kan bawa berkah juga. Iya, insya Allah. Oh nggak apa-apa, aku malah sebenarnya pengen lebih becek-becekan lagi. Cuma masalahnya kan nggak mungkin ya, lagi cantik gitu. Enggak. Karena tadi masih harus foto-foto apa segala macam. Lihat sini ke atas cantik, ke bawah. Bersih sekali. Bahtera rumah tangga yang dikayu Syahnas dan JJ Govinda yang awalnya berlangsung tenang-tenang saja dan terlihat bahagia, kini setelah memasuki tahun kelima, mulai diguncang oleh kabar perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnas dan Randy Kajarnet. Benar atau tidaknya kabar miring yang berhembus semakin kencang tersebut belum mendapat klarifikasi dari keduanya. Tapi Lady Nayawan, istri Randy, yang membongkar hal tersebut, kini hatinya remuk dan memilih menceraikan Randy dan berjuang menafkahi dirinya dan anak-anaknya dengan bekerja. Benarkah apa yang terjadi kini merupakan pertanda yang sudah ditunjukkan oleh hujan lebat sesaat setelah akad nikah atau detik-detik jelang acara resepsi pernikahan mereka tahun 2018 silam? Lantas seperti apa komentar ahli tarot menelisik hal tersebut? Sebenarnya kalau dari mata ketiga saya ya, secara batin ya, itu saya melihat seperti memang akan ada semacam bencana alam ya. Bencana alam itu sinkron match dengan bencana dalam rumah tangga mereka kelak ya. Itu kan hujan yang tiba-tiba kan termasuk bencana alam ya, gangguan dari alam gitu yang memang natural, tidak dibuat-buat. Itu sebagai pertanda ya, sebagai pertanda bahwa pernikahan mereka tidak akan semulus itu, tidak akan lancar, tidak akan baik-baik saja, melainkan pernikahan mereka ini akan ditimpa banyak bencana. Jadi bisa saja doa itu bisa, perkataan itu bisa menjadi doa ya. Dan dalam hal ini kalau misalnya karena pernikahannya kurang nyaman, tadi faktor bencana alam ya, hujan deras tiba-tiba sampai becek segala macam tempat lokasi pernikahan, itu memang akan bikin repot ya, merepotkan tamu-tamu juga, selain pihak keluarga yang lagi hajatan. Tapi tamu juga ada yang tidak berkenan, cenderung akan berkomentar atau berpikir kayaknya nggak nyaman banget deh, hujan nih, ribet, basah, dandanan gue gimana, sanggul gue lepek gitu kan. Memang itu kan simbolisasi bahwa keadaan rumah tangga di sana nantinya memang akan banyak kendalanya.
Ya, dari faktor alam. Karena mungkin dipandang alam Nusantara memandang memang motor mereka tidak cocok, tidak match untuk bersama-sama. Ya, istri Shahnaz memang lagi kelebihan energi. Memang Shahnaz adalah tipe perempuan yang sangat bergairah dan sangat menggairahkan. Nah, tipe orang-orang yang kelebihan energi ini kalau tidak bisa menyalurkan energinya secara positif ya bisa jadi error. Ya, sama aja seperti seorang jenius yang kalau tidak diarahkan kecerdasannya, kejeniusannya, dia bisa menjadi penjahat nomor 1. Nah, kalau dalam hal perempuan terlalu bergairah gini, maaf ya, seperti dorongan seksual tinggi, nah pengaruh ya, jadi tidak pas untuk kebutuhan seksnya. Ada pengaruh di situ juga. Jadi ini sebenarnya pemicunya, trigger factor masalah rumah tangga JJ dan Shahnaz itu bukan masalah finansial. JJ bisa mencukupi kok, tapi lebih ke gairah seksual. Kalau kartu Nostradamus yang berkata. Dan juga masalah anak ya. Sini ada masalah anak. Mungkin JJ ingin punya lebih banyak anak lagi, tapi Shahnaz merasa belum boleh. Maksudnya belum bisa ya untuk punya banyak anak gitu. Seperti keinginan JJ. Karena sini Shahnaz masih sibuk, masih ribet dengan masalah pekerjaan. Shahnaz masih ingin mementingkan karirnya, seperti itu. Karena Shahnaz juga memang ada jiwa petualangan ya. Pihak Shahnaz, pihak istri juga memiliki jiwa petualang asmara. Sifat manja Shahnaz yang dinilai ahli tarot sebagai awal kehancuran rumah tangganya dengan JJ. Lantas, benarkah Komnas Perlindungan Anak mengambil langkah tegas memboikot Shahnaz dan Randy? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Silet Award 2023. Satu dekade hanya di RCTI. Terus menghibur masyarakat Indonesia. Oke. Kode alam berupa hujan lebat saat digelar pernikahan Shahnaz dan JJ dengan konsep outdoor di Hutan Pinus, Bandung pada tahun 2018 sebagai sinyal adanya prahara kini dalam rumah tangga mereka. Menukik pada sosok dan karakter Shahnaz yang kala itu selain masih muda di mata keluarganya, menikah di usia 24 tahun. Juga selaku anak bungsu dalam keluarga, Shahnaz masih melekat dengan sifat manja, bahkan kesehariannya tidur juga masih bersama sang bunda Ami Kanita. Benarkah Mama Ami sempat merasa Shahnaz belum siap untuk menikah karena sifat manja putri bungsunya ini? Ya, Nanas kan masih suka ngompol. Tenang, saya udah beli pelapis kasur kok. Kalau tidur kan karena masih sering minta ditemenin mamanya. Kita pas honeymoon bertiga. Iya, kita honeymoon bertiga. Ya kalau JJ udah bisa dia ngomong Shahnaz pastinya. Shahnaz kan juga orangnya susah-susah gampang ya. Manjanya keterlaluan. Mungkin dia sabar kali. Ya emang kenyataannya gitu ya, manja banget. Cuman ya saya udah lebih dewasa jadi lebih ngerti lah harus gimana nanggepinnya aja. Jangan dua-duanya manja, itu kacau. Sifat manja Shahnaz ditelisik oleh ahli tarot sebagai sifat yang masih terbuai oleh sifat kanak-kanak atau remaja yang sering kali egoistis atau self-centris, bahkan cenderung menjadi Cinderella Syndrome. Lantas benarkah sifat manja juga terbawa dalam kehidupan seksual seseorang, di mana ketika tidak mendapat tanggapan khusus dari pasangan, dalam hal ini JJ Govinda, sehingga membuat Shahnaz mencari perhatian dari laki-laki lain, yaitu Randy Kajarnet? Di sini terlihat sekali kalau karakter Shahnaz memang dominan, self-centris ya, cenderung lebih mengutamakan aku pada dirinya sendiri. Jadi self-centris itu dia memusatkan semua hal, pemikiran, perbuatan
termasuk planning rumah tangga itu untuk Shahnaznya sendiri. Jadi terlihat Shahnaz itu sangat self-centris ya, seperti egoistis ya, seperti egoistis, tapi lebih parah lagi ini self-centris sekali. Dia tidak memikirkan, dia tidak mempertimbangkan lebih jauh akibat ya, efek kausa efek atau karma dari perbuatannya. Dia memang ya seperti itu ya, masih belum dewasa. Belum dewasa, masih kurang matang. Karena di sini juga dia sepertinya meragu ya, untuk menikah itu sebenarnya pihak Shahnaz itu seperti masih ada keraguan. Karena dia masih mungkin umur ya, usianya masih muda, dan dia juga masih belum ada orientasi untuk menjadi seorang istri ya, istri yang ideal, menjadi seorang ibu yang ideal. Dia belum ada sepertinya konsep seperti itu ya, masih ada keraguan dari awal sebelum pernikahan terjadi. Dan sedangkan di sini dia juga melihat kalau dirinya itu dia masih ingin dilayani, sifatnya masih ingin dilayani. Dia masih bersifat seperti princess ya, princess syndrome-nya ada. Dia bermimpi kalau nanti ketemu Prince Charming, dari Prince Charming dapat istana megah sebagai rumahnya nanti, terus juga dia dapat popularitas ya, seperti Cinderella. Ada seperti Cinderella syndrome di sini. Dan biasanya kalau orang yang mengidap Cinderella syndrome itu, dia memang karakteristiknya, kepribadiannya, personality-nya itu belum matang, belum dewasa. Yes. Karena dia masih mengidealkan cita-cita fantasi kanak-kanak, seperti kanak-kanak remaja putri selayaknya, atau anak-anak perempuan yang masih kecil ya. Itu kan masih bermimpi, cita-cita ingin jadi seperti Cinderella. Tiba-tiba ada keajaiban, wah hidupnya berubah 360 derajat. Harusnya dia tuh bisa tegas ya, bisa tegas. Diharapkan dia bisa tegas, memberikan batasan yang tegas antara mana profesi, mana personal. Profesi itu pekerjaan, harus profesional. Kerja ya kerja. Ya, hubungan kerja dengan partner kerja profesional lah. Tetap harus saling menghormati. Sifat manja Shahnaz yang dinilai ahli tarot sebagai awal kehancuran rumah tangganya dengan JJ. Lantas benarkah Komnas Perlindungan Anak mengambil langkah tegas memboikot Shahnaz dan Randy? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan faktor sifat Shahnaz di balik prahara perselingkuhan yang diduga dilakukannya dengan Randy Kajarnet, yang kini menjadi heboh dan viral di sosial media, membuat Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait merasa prihatin. Sebab efek dari kabar miring tersebut tidak hanya berefek negatif kepada para fans Shahnaz dan Randy selaku public figure, tetapi juga berimbas kepada anak-anak mereka. Sikap salah satu pihak dari pasangan mereka untuk bercerai, tentu yang akan menjadi korban adalah anak-anak. Maka untuk menyelamatkan anak-anak dari korban prahara rumah tangga akibat perselingkuhan atau perceraian, Komnas Perlindungan Anak setuju agar para pelaku perselingkuhan diboikot. Bahkan Ketua Komnas Perlindungan Anak mendesak KPI untuk menggunakan kode etiknya memboikot para pelaku. Bahwa ini kan berdampak dalam proses tumbuh kembang anak. Nah, saya kira etiknya tentunya perlu diboikot bagi orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak akibat dari konflik keluarga. Jadi saya kira KPI, ya, Komisi Penyiaran Indonesia, ya, sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk itu, saya kira bisa paling tidak adakan teguran administrasi kepada tayangan-tayangan televisi misalnya, atau teguran-teguran yang lain berupa boikot yang pernah dilakukan KPI misalnya kepada orang-orang tua yang mengeksploitasi anak dan mengorbankan anak akibat dari
proses atau bukan proses, akibat dari atau dampak dari perceraian itu, saya kira sudah harus betul-betul konsekuen terhadap fungsi dan tugas dari KPI. Nah, Komnas Perlindungan Anak yang tidak mempunyai mandat itu saja terus bersuara ketika misalnya ada media sosial, ada sosok ya, katakanlah beberapa kali saya kira pemirsa mengetahui bahwa kita cukup keras terhadap itu, misalnya kalau itu mengabaikan hak anak gitu kan. Bahkan kita minta itu segera diboikot saja pelaku-pelaku atau orang tua yang mengandalkan komunikasi dalam media. Saya sangat setuju untuk memboikot itu. Bisa saja boikot lewat administratif, boikot untuk tayangan dan seterusnya. Saya kira KPI pun sekalipun menurut mereka tidak punya kewenangan itu, tapi punya kode etik untuk menyampaikan itu atau mengusulkan itu atau melakukan tindakan-tindakan nyata untuk menyelamatkan anak dari korban-korban itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.